Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang Pak Rufinus. Komisi berapa, Pak Rufinus? Di Komisi 2. Dari fraksi? Hanura. Oh, Hanura. Terima kasih Bang Karni. Jadi saya tadi mencoba untuk menyimak apa yang disampaikan oleh teman-teman. Ada seperti tadi yang disampaikan oleh, saya setuju dengan Pak Refli Harun adalah trust. Kalau kita berangkat dari trust, barangkali tidak akan ada yang namanya KPK versus Polri. Cuman tadi seakan-akan terputus karena bagaimana kita membuat satu kepercayaan terhadap penegak hukum, semua lembaga hukum, kalau kita tidak percaya. Saya pernah menangani sebagai lawyer waktu itu, menangani seorang polisi yang didakwa atau yang disidik oleh polisi dan tuntas. Jadi kita jangan katakan bahwa polisi memeriksa polisi seakan-akan seperti jeruk makan jeruk. Saya rasa itu masuk di pengadilan tipikor dan tuntas, dihukum 4 tahun. Jadi adalah bukan suatu hal yang tabu kalau kita memang percaya kepada lembaga kepolisian sebagai penegak hukum, itu juga harus kita hargai. Nah, kemudian persoalan berikutnya adalah, saya ada kekhawatiran yang mendalam, mengapa KPK ini ngotot betul untuk tidak menyerahkan ini kepada lembaga lain. Harusnya berterima kasih, karena kalau KPK memang sebagai penegak hukum bisa menghargai putusan pra-peradilan yang sudah ditetapkan oleh hakim, dan itu sifatnya final dan binding, maka harusnya KPK berterima kasih. Mengapa? Saya khawatir ada satu hal yang membuat KPK menjadi ragu di dalam memberikan ini kepada kejaksaan atau kepolisian, karena memang bodong barang ini. Ada kekhawatiran saya di situ. Sehingga kalau ini diserahkan ternyata terbuka nanti, maka saya menganggap Taufikur Rahman Ruki adalah menjadi sosok yang sedemikian elegan. Jadi saya yakin apapun keputusan yang dilakukan oleh Taufikur Rahman Ruki adalah bersifat kolegial kolektif. Tadi udah dijelaskan. Jadi kita harus hargai ini. Nah kemudian tadi kalau Pak Refli Harun melihat seakan-akan secara kelembagaan impres itu tidak bisa menembus, saya ingat dulu ada pidato Presiden SBY menjadi dasar hukum pelimpahan sebuah kasus dari Polri ke KPK dalam kasus simulator. Dan Pak Refli Harun tidak ribut nih pada saat itu. Tidak ada yang komplain. Pidato Presiden, karena saya baca suratnya. Saya sebagai lawyernya waktu itu. Saya katakan kepada waktu itu Pak Direktur, ini apa yang di dasarnya nih? Apakah ada di dalam surat dasarnya itu ada KUHP, ada impres, ada pidato Presiden. Sampai Pak Direktur mengatakan, kami ini dilematis. Saya katakan kalau pidato Presiden ini menjadi dasar hukum, kan ada namanya peraturan Kapolri yang mengatakan kalau atasan itu salah, wajib ditolak. Nah jadi pada saat itu dari Kabar Eskrim mengatakan kami ini dilematis. Jadi ini Pak Refli Harun mungkin tidak sampai ke sana. Atau memang sengaja tidak disampai-sampaikan, saya nggak tahu. Karena tidak dikomplain pada saat itu. Jadi ada pidato Presiden Pak. Jangankan impres. Pidato Presiden cukup mengintervensi. Nah ini, jadi kemudian yang menarik juga untuk kita bahas dalam pemberantasan korupsi ini, saya rasa Pak Abdullah harus mengetahui bahwa Presiden bukan hanya menyampaikan pesan agar KPK itu diperkuat. Bukan hanya KPK, kepada polisi pun harus diperkuat. Kejaksaan pun harus diperkuat. PPATK pun harus diperkuat. Bahkan kepada lapas pun harus diperkuat. Ini pesan Presiden, jadi jangan setengah-setengah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian, kalau saya melihat kriminalisasi barangkali itu sangat berlebihan. Tadi Pak Saur menyampaikan bagaimana seakan-akan ada kriminalisasi. Ditarik-tarik lagi kepada Victor Simanjuntak. Ini saya rasa tidak ada hubungan yang signifikan di dalam topik pembahasan malam ini. Tapi walaupun demikian kita hargai karena konsep berpikir teman-teman melalui ideologi pergerakan memang harus demikian.
Kadang-kadang mereka ini kan nabrak hukum nggak apa-apa, sepanjang ideologi itu dicapai oleh mereka. Itu sangat manusiawi. Namun, kalau kita ingin menerapkan hukum, hargailah hukum. Jangan menabrak hukum dengan ideologi. Jadi, ada satu kasus seperti BG. Kan KPK ini masih banyak kasus. Kenapa sih diobok-obok BG terus? Ini jadi tanda tanya ini. Banyak kasus, puluhan ribu kasus yang belum disidik oleh KPK. Kenapa ini BG ini menjadi penting banget ini? Ini tanda tanya besar. Karena kita lihat ya, saya pernah mengatakan di TV One juga, ada 5 lembaga di negeri yang besar ini menyatakan bahwa BG ini clean. Selesai. Polri, Kompolnas, kemudian lembaga kepresidenan, kemudian namanya lembaga DPR, kemudian pengadilan. Saya pikir kalau sudah ada 5 lembaga yang sedemikian berkuasa di negeri ini, masih juga diintervensi. Saya jadi bingung mau kemana kita bawa penegakan hukum ini. Dengan mencari-cari. Jadi saya sependapat, kalau seandainya, saya tidak mau berpihak kepada siapapun, tapi kalau seandainya proses kriminalisasi itu, ini terminologi kriminalisasi ini, jujur secara akademis perlu kita pertanyakan, maksudnya apa gitu loh. Ada yang melapor, kemudian disidik. Ada kesan dari teman-teman dari pergerakan mengatakan bahwa ini adalah sesuatu hal yang dicari-cari. Kalaupun seandainya demikian dicari-cari, biarkan aja proses itu berjalan. Saya pernah ketemu dengan Pak Denny Indrayana di Lombok dulu, kita ada seminar, apa dia katakan? Dalam proses penegakan hukum itu, kalau memang kamu dilakukan untuk melakukan disidik, ikutin aja. Ikutin aja, beliau yang ngomong itu. Dalam sebuah seminar. Nah sekarang kenapa dia masuk ke sana kemari? Nah pesan terakhir dari teman-teman tadi mengatakan begini. Pak Denny ini dan teman-teman ini kan selalu mengatakan kalau ada koruptor, kalau ada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, maka pembelanya pun menjadi koruptor. Saya khawatir nanti Denny Indrayana ini siapa yang bela, saya nggak tahu. Nggak tahu. Dari pergerakan ini apa dia yang bela nanti jadi koruptor ini. Ini jadi tolong kita melihat dengan jernih, sustainable, cara berpikir kita agar hal-hal proses penegakan hukum ini menjadi lebih berwacana dengan konsep apa yang ada di dalam hukum itu sendiri. Jadi kita jangan lari dari konsep-konsep yang lain. Itu barangkali. Terima kasih Pak Karni. Baik. Sekarang Sedikit nggak? Boleh nggak sedikit aja? ini dulu. Iya. Jadi begini Pak Rufinus dengan segala hormat ya, begini. Ini saya pakai konsep tata negaranya begitu ya. Jadi ada lembaga State Auxiliary Agency seperti KPK, tapi ada lembaga yang langsung berada di bawah eksekutif. Nah Polri itu menurut Undang-Undang Kepolisian di bawah Presiden. Jadi Presiden sebenarnya bisa melakukan intervensi tapi tidak langsung. Jadi bukan intervensi penegakan hukumnya. Jadi makanya kalau misalnya Presiden mau ada pesan kepada polisi, mau begini-begini dan lain sebagainya, dia sampaikan kepada Kapolri. Karena Kapolri itu bawahan dia. Nah Kapolri lalu kemudian nanti ke Bareskrim pada penyidik dan lain sebagainya. Tetapi tidak boleh dia langsung intervensi pada KPK atau lembaga State Auxiliary Agency lainnya begitu. Saya kira itu saja klarifikasi. Terima kasih. Baik. Saya kira ada juga terbatas jawab Aziz Samsudin. Jadi dengar dulu Aziz, supaya sekalian ada jawab. Iya nanti ada juga langsung lagi kalau Aziz ngomong. Semuanya menyebut nama saya tadi. Iya ini jangan-jangan sebut Anda juga. Jadi dua-dua aja. Saya baru kali ini lihat Pak Karni tegas. Oh, berarti nama ini nggak tegas. Nggak, biasanya dikasih 1 menit. Oke lah 1 menit kan gitu. Tapi ini boleh lah, ini 2015 ini boleh. Dan saya harapkan juga implikasi ini juga ke teman-teman baik itu di dalam struktur pemerintahan ataupun auxiliary state, outside of the states itu juga harus dilakukan begitu Pak Karni. Tadi disampaikan oleh teman-teman pembicara bahwa yang menjadi pertanyaan PLT ini mau kita pertahankan sampai 2015 kalau tidak ada percepatan daripada panitia seleksi.
Di awal pada saat kita rapat dengan Komisi 3, kita menginginkan adalah percepatan dalam proses rekrutmen ini. Dengan menerbitkan Perpu tentunya. Sehingga tidak terjadi PLT yang berkepanjangan sampai dengan Desember ini. Tapi kan ya namanya pemerintah dan punya kewenangan untuk itu. Ya inilah yang terjadi. Sehingga Perpu itu masuk dengan merubah struktur yang pertama mengenai usia. Dari 65 harusnya dirubah menjadi 69 ya, 69 sampai 70 dirubah itu. Nah, kemudian juga pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM melakukan suatu kalau dalam istilah hukum ada azas pemaaf dan azas pembenar. Pemerintah melakukan azas pembenaran di dalam hal ini. Bagaimana supaya melakukan terobosan-terobosan ini seolah-olah quote-unquote jadi benar. Dan ini banyak kita jumpai beberapa hal di dalam struktur, dalam hal pelaksanaan keputusan pemerintah dalam sisi sendi-sendi hukum yang ada. Bukan hanya dalam hal Polri yang kita saksikan, dalam hal KPK, juga dalam sendi-sendi demokrasi yang ada sekarang ini. Kita bisa lihat dinamika yang berkembang sekarang, baik dari sisi demokrasi, terjadi beberapa hal, itu P3, kemudian sekarang terjadi di Golkar, kemudian saya tidak tahu nanti partai mana dan sisi-sisi hukum mana lagi yang akan terjadi. Karena apa? Kalau suatu kebijakan itu tidak beralaskan kepada azas hukum normatif dalam sudut pandang legal justice-nya, lebih mengedepankan kepada social justice-nya dalam mengambil kebijakan dan keputusan, memang kita bisa pastikan namanya pro dan kontra akan timbul. Sehingga tidak ada sustainable dalam penegakan hukum secara law enforcement-nya tadi. Nah, di dalam hal ini, bahwa pada saat Presiden mengirim nama Saudara Budi Gunawan kepada Presiden tanggal 9 Januari, secara legal justice terpenuhi. Hukum normatifnya terpenuhi. Bahwa tiba-tiba Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan sebagai tersangka, secara legal justice tidak berpengaruh. Orang juga mengkomplain kepada Komisi 3. Kenapa Komisi 3 kok meneruskan? Kami balik bertanya, kenapa Presiden tidak menarik surat itu? Kalau secara legal justice, sudut pandang hukum, Presiden bisa tarik itu. Tidak melakukan pembiaran. Tapi kan Presiden tidak menarik surat itu, Pak Abdullah. Justru mendeliver itu kepada parlemen, untuk parlemen melakukan. Sementara parlemen punya tenggang waktu 20 hari dalam melakukan itu. Kalau dalam 20 hari parlemen dalam hal ini Komisi 3 tidak memberikan persetujuan atau mengabaikan waktu 20 hari, maka Presiden secara otomatis dapat melantik itu. Secara otomatis, secara legalnya. Tapi Presiden lebih mengutamakan social justice-nya. Karena ada dukungan, kemudian yang berkembang di lain, 2 jari akan menarik dukungan. Kemudian beberapa tokoh akan menarik dukungan. Sehingga berputar, timbullah nama yang namanya Badudin Haiti. Kan begitu. Secara hukum, secara normatif, DPR telah melaksanakan proses ini secara paripurna. Baik melalui proses paripurna, melalui badan musyawarah, sesuai ketentuan Undang-Undang 17 tahun 2014. Terpenuhi semuanya. Begitu juga Komisi Hukum. Azas legal justice-nya, hukum normatifnya kita penuhi. Tidak ada yang kita, sepengetahuan saya dapat mempertanggungjawabkan, tidak ada legal justice yang kita langgar dalam hal itu. Tapi kan berubah. Ada lagi tiba-tiba usulan baru. Dalam hal usulan baru ini, secara resmi DPR belum membahas ini. Tanggal 23 Maret nanti, DPR akan membahas surat Presiden yang kemudian disusulkan ini, dalam paripurna, masuk ke dalam badan musyawarah, nanti disepakati baru masuk ke Komisi Hukum. Komisi Hukum akan melihat apakah pertimbangan surat Presiden yang kedua ini memenuhi unsur secara legal justice-nya dulu. Legal justice-nya harus kita lihat. Kami tidak melihat secara social justice-nya. Karena Komisi Hukum berpegang kepada azas hukum kita. Begitu juga keputusan Menteri Hukum dan HAM. Dengan membuatkan Perpu, tentu melalui Seknek, melalui Presiden, dia mengirim kepada DPR. Pada masa sidang berikutnya kita harus melakukan persidangan. Sehingga
Komisi 3, saya bersama Pak Ruhut, nanti Pak Rufinus, dan fraksi-fraksi, 10 fraksi, akan memenuhi agenda yang cukup padat. Yang pertama, masalah Kapolri. Yang kedua, masalah Perpu Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang ketiga, masalah Hakim Agung yang sedang lagi proses di Komisi Yudisial. Dalam akan masuk kepada kami. Dan yang keempat, juga berkenaan dengan proses-proses dinamika politik yang berkembang. Sebagai contoh, keputusan Menteri Hukum dan HAM dalam beberapa sektor yang kita lihat. Sebagai contoh, saya mengambil contoh dalam hal keputusan Partai Golkar. Bahwa di dalam Mahkamah Partai Golkar, 2 hakim memberi suatu pandangan untuk kepada kubu Ancol. Untuk memberikan suatu keputusan. 2 hakim lagi menyerahkan kepada prosedur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Tapi yang berkembang kenapa? Yang berkembang pada hari ini, Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan surat mengacu kepada putusan Mahkamah Partai. Yang notabene, in kasu secara fakta yuridis hukum positanya, bahwa Mahkamah Partai tidak memberikan suatu putusan yang memenangkan pihak A maupun pihak B. Tapi ini terjadi. Ini terjadi. Dinamika ini tentu akan menumbuhkan konstelasi yang tinggi di dalam dunia parlemen, tentu di bidang dengan dunia eksekutif. Para intelektual memberikan masukan. Para politisi juga memberikan masukan. Nah, ini Pak Karni, makanya tadi saya terbersit, saya garis bawahi. Baru kali ini, saya lihat 2015 ini, Pak Karni tidak memberi kesempatan 1 menit pun kepada orang yang mau interupsi. Nggak, saya pikir Anda mau nyebut nama dia. Tidak. Jadi yang nyebut nama Anda aja 1. Silakan Anda jawab. Sebentar Pak Karni, saya belum selesai ini. Sehingga Pak Karni, kalau ketegasan pemerintah dalam hal mengamandang suatu kebijakan itu secara legal justice, berpegang kepada legal justice, maka pandangan-pandangan hukum para intelektual dan politisi, dia akan tegak lurus. Tapi kalau berpandangannya lebih kepada social justice, terlebih aparat pembantu presidennya tidak mengambil suatu langkah secara legal justice, waktu akan berbicara nanti, saya khawatir. Oke, Bung Ajis. Iya. Saya beruntung kita dibuka tadi seorang budayawan. Salah satu definisi budaya adalah karya, karsa, dan cipta. Proses berpikir kita adalah produk daripada budaya. Saya ingin mengklarifikasi soal tadi pernyataan saudara Rufinus soal perjuangan ideologi. Bang Karni, saya takut nanti ada sesuatu yang imajinatif, tapi juga yang ilusi juga berbahaya. Saya diundang di sini adalah sebagai pengacaranya Bang Wijayanto. Saya nggak diundang di sini sebagai seorang ideolog. Mohon Rufinus memastikan ideologi apa. Tapi sebagai advokat Bang Karni, saya memang punya ideologi sampai detik ini. Saya mengambil jarak, tidak pernah mau membela seorang kasus tersangka di KPK. Itu adalah panggilan ideologi saya. Apa maksudnya adalah ideologi seperti itu? Sebab ini berbahaya. Sumpah saya adalah sebagai advokat. Yang kedua Pak Karni soal Victor. Anda nggak pernah mau atau belum pernah ada klien yang minta dibela? Yang saya tahu pernah gubernur, bahkan pernah datang, bahkan beberapa anggota DPR, tapi pilihan sikap saya Pak Karni. Tapi kalau itu saya setuju. Tapi kalau ideologi lain, beliau harus mengklarifikasi. Soal Victor, sebagai seorang lawyer, dia adalah yang menangkap klien saya. Ada 10 nama, saya harus bicara fakta. Victor tidak ada di sini ditunjuk sebagai penyidik. Tidak ada. Inilah, Bang Karni tolong lihat, tidak ada namanya si Victor. Jadi ini bukan bicara soal ilusi. Yang ketiga soal BG. Inilah tadi Pak Karni mengatakan soal penjudulan. Saya bilang, saya tidak mau bicara soal pribadi seseorang, saya bicara materi. Soal penyerahan kasus kepada BG. Tidak ada yang harus berani membantah soal itu. Jangan ada juga kita mengklaim kita yang paling benar. Saya menghargai produk budaya adalah proses berpikir. Tapi jangan juga kita merasa yang paling benar, apalagi sesat. Nah maksud saya tolong saudara Rufinus memberikan penjelasan ideologi apa maksudnya menuduh saya memperjuangkan ideologi. Bahaya nanti tiba-tiba dibilang ideologi komunis dan lain-lain, saya bahaya. Anak polisi loh ini, anak mobrik ini. Saya tidak mau kualitas. Waktu Anda 1 menit Anda minta tadi, kita istirahat saja. Terima kasih Bang Karni.